Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dengan nama Nur Nafiiyah. Ya, saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Saya juga mempunyai jasa privat atau kursus, ya, kursus tatap muka online. Nanti bisa di browsing dengan nama nayafadaacademic.com. Selain itu, saya mempunyai beberapa penelitian, beberapa buku yang pernah saya publikasikan dan terbitkan. Yang pertama, penelitiannya nanti bisa dicek di Google Scholar, langkahnya seperti ini. Search ya, di search dulu Scholar. Nah, nanti terus masuk di Scholar, kemudian tuliskan nama saya Nur Nafiiyah. Nanti munculnya seperti ini, ya. Terus saya juga mempunyai aplikasi yang ada di Play Store, yang masih ada aja ya, yang masih ada yaitu terkait status balita ini ya, nomor kedua ini. Nanti aplikasinya terkait menentukan berat balita, status berat, status tinggi ya. Balita itu antara usia 1 sampai 5 tahun. Jadi nanti bisa dicek nih, kalau punya balita nanti bisa dicek apakah balita kita statusnya misalkan bayi atau kurus atau apa, ada di situ. Tinggi juga ada. Nah, aplikasi yang lain nanti bisa di-search di GitHub dengan nama Nurnaf. Buku-buku yang pernah saya terbitkan, yang pertama terkait kecerdasan buatan, yang kedua terkait pengolahan citra digital, dan yang ketiga terkait data mining yaitu clustering penduduk. S1 saya dari Universitas Islam Lamongan, S2 saya dari STTS, dan saat ini saya menempuh S3 di ITS sejak tahun 2019. Nah, materi yang akan saya sampaikan sebenarnya sebelumnya itu sudah ada di playlist ya, nanti bisa di search materi terkait kecerdasan buatan ya dengan nama channelnya Nur Nafiiyah ini. Nah, di sini itu sudah ada terkait materi terkait sistem pakar. Kemudian ini juga ada yang di sini memang fokus langsung menggunakan metode naib bias sistem pakarnya. Yang di sini bagaimana melakukan pembuatan sistem pakar dengan metode naib bias yang kondisinya nilai evidennya 0. Ada langkahnya. Terus ini cara membuat sistem pakar dengan metode naib bias di Python ya. Terus kalau yang ini menggunakan metode KNN. Nah, selain itu saya juga pernah membuat, tapi mungkin rekamannya kurang bagus, yaitu sistem pakar menggunakan metode forward chaining. Ya, saya searchkan di atas. Nah, ini ya, sistem pakar penyakit udang, menentukan penyakit udang menggunakan metode forward chaining. Bahasanya PHP. Mungkin di sini rekamannya kurang bagus ya, agak terpotong-potong dan intinya kurang bagus. Alasannya memang saya nggak pernah melakukan lagi. Terakhir itu memang penelitian di tahun 2016 untuk membuat sistem pakar dengan metode forward chaining. Selanjutnya saya sudah menggunakan metode berbasis machine learning ya, karena misalnya lebih kebaruannya ya, sehingga ada beberapa code yang agak error, akhirnya ada yang saya potong dan kurang bagus hasil rekamannya. Nah, kalau mau membahas terkait konsep ya, nanti bisa dicek di sini sistem pakar, tapi lebih ke naib bias, belum ke naib bias tapi sudah saya jelaskan mengenai apa itu sistem pakar. Nah, saya bahas lagi sekarang. Nah, di sini apa itu sistem pakar? Buku yang saya pakai sumbernya yaitu yang pertama, saya nanti bisa di-search ya, kalau zaman cari di perpustakaan insya Allah ada sistem pakar miliknya buku Srini. Saya punya 2 buku Srini, yaitu bukunya seperti ini gambarnya. Nah, ini satunya, ini saya punya 2.
Yang ini tuh seingat saya fotokopian, yang ini asli buku saya beli. Terus atau kebalik ya, saya agak lupa. Kemudian selain dari buku ini, saya juga ngambil dari bukunya Bapak Sutoyo yang judulnya Kecerdasan Buatan. Maaf, miliknya Bapak Sutoyo. Nah ini bukunya warnanya kayak gini. Ini ya, saya punya. Terus di situ tertulis bahwa penjelasan sistem pakar itu banyak, dari si A, si B, si C ya. Bahwa sistem pakar adalah apa. Nah, tapi saya secara garis besar bahwa sistem pakar adalah, saya buat kayak gini aja. Nah, lebih enak ya. Bahwa sistem pakar adalah knowledge based expert system. Artinya berarti keahlian dari pakar itu dimasukkan ke dalam komputer. Jadi ini ya. Jadi keahlian dari pakarnya itu dimasukkan ke dalam komputernya, di mana komputer tersebut dapat menyelesaikan masalah tertentu. Jadi ada spesifikasi masalah tertentu ya. Ada spesifikasinya ya. Terus artinya berarti komputer atau program yang ada di dalam komputer yang bisa memberikan solusi masalah ya, solusi dari masalah yang diambil dari keahlian si pakar ya. Itu penjelasan terkait sistem pakar ya. Terus yang kedua, apa saja contoh sistem pakar yang sudah pernah dibuat sebelum-sebelumnya. Yang saya tulis memang hanya ini ya, selain itu masih banyak, insya Allah masih banyak. Yang pertama ada namanya MyCin, MYCIN, yaitu sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit. Terus ada lagi dendral, yaitu untuk menentukan molekul campuran, jadi struktur molekul campuran yang tidak dikenali. Nah, ada lagi yaitu Exxon sama Excel, itu untuk mengkonfigurasi sistem komputer. Terus ada lagi Shopee, ini adalah aplikasi untuk menganalisis sirkuit elektronik. Terus ada lagi Folio, ini untuk memberikan keputusan kepada manajer, memberikan rekomendasi kepada manajer bagaimana melakukan stok barang dan investasi. Maaf, ini salah penulisan kurang dan. Terus ada lagi Delta, yaitu untuk pemeliharaan lokomotif listrik diesel. Ini contoh-contoh sistem pakar. Nah, apa saja komponen sistem pakar? Komponen dari sistem pakar itu yang pertama pasti ada interface ya. Jadi kalau di video saya sebelumnya itu pernah membahas terkait keterkaitan keilmuan kecerdasan buatan sama data mining, ada sistem pakar juga. Nah, ini di sini saya bahas. Nah, kalau kita membahas keterkaitan berarti pastinya kalau sistem pakar itu butuh interface ya. Apa sih manfaatnya interface? Untuk mengkomunikasikan antara keahlian si pakarnya dengan si pengguna. Jadi di sini kan pasti ada pengguna. Mungkin penggunanya itu bisa pasien ya, atau bisa juga asisten dari pakarnya. Misalkan pakarnya ini terkait saya mau membuat diagnosa penyakit mata misalnya. Nah, otomatis sumbernya kan dari dokter mata ya. Sumbernya dari dokter mata. Keahlian dari dokter mata tersebut diambil penulisnya diambil, dimasukkan ke database. Jadi database itu berisi dengan terkait knowledge-nya ya, knowledge. Saya kasih batasan knowledge ya. Keahlian tersebut pastinya tidak bisa digunakan jika tidak ada inferensi. Apa itu inferensi? Penjelasan dari inferensi yaitu cara mengomunikasikan, cara menalarkan, cara memecahkan masalahnya, itu inferensi. Nah, dari inferensi ini kan nanti di sini itu tidak akan ditampilkan. Yang ditampilkan pastinya di interface-nya itu hanya hasil
yang dimana oh ini hasil keputusannya, oh ini yang harus kamu lakukan, sejenis itu. Jadi pengguna itu tidak akan bisa memakai aplikasi sistem pakar tersebut kalau tidak ada interface. Jadi interface di sini tuh mengkomunikasikan, ya, untuk mengkomunikasikan apa saja keluhan, misalkan dikasih tanya jawab keluhannya apa, kemudian intinya dikasih pertanyaan si user. Nah, dari pertanyaan tersebut kan pasti ada jawaban, maka di sini pasti ada imbal balik. Jadi di sini pasti ada imbal balik, ya. Kalau saya kasih garis lagi, nah, ada imbal balik. Jadi yang diinputkan sama si pasien, misalkan kalau penggunanya adalah pasien, maka dia akan memberikan jawaban. Nah, jawaban di sini akan diinferensikan dengan yang kita punya di penulisnya, terus nanti dikembalikan lagi. Seperti itu. Nah, selain pasien, bisa juga penggunanya adalah asisten dari si pakar. Misalkan tadi dokter mata punya asisten, misalkan ada dokter muda yang masih belum punya banyak pengalaman. Nah, di situ bisa terbantukan dengan sistem pakar tersebut. Karena bisa juga pada saat praktek ternyata dokter yang senior atau yang lebih expert tadi ada keperluan sehingga harus meninggalkan pekerjaannya atau istilahnya izin. Nah, kalau dokter mudanya masih kurang pengalaman, nah bisa menggunakan sistem pakar ini. Jadi manfaatnya sistem pakar itu tidak hanya untuk pasien, ya, tapi bisa juga untuk si asisten dokter atau istilahnya dokter muda. Bisa dipakai untuk referensi. Jadi bukan menggantikan, saya garis bawahi, tidak menggantikannya, tapi membantu menyelesaikan masalah. Oke. Ini adalah komponen-komponen dari sistem pakar. Nah, terus inferensi, tadi penjelasan saya bahwa inferensi adalah, saya tulis ya tadi, mohon maaf belum sempat saya tulis. Ini saya kasih ke sini penjelasan inferensi. Inferensi adalah cara merepresentasikan atau cara komunikasikan atau menalarkan. Nah, ini penjelasan dari inferensi, atau intinya cara menyelesaikan masalah, cara menangani masalah. Nah, ini inferensi. Nah, inferensi secara istilahnya apa ya, secara dasarnya itu ada dua cara inferensi yang sering dipakai, ya, secara umum, yaitu menggunakan forward chaining forward chaining sama backward chaining. Nah, kalau forward chaining, langkah kerjanya itu yang dikerjakan adalah if yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri. If ya. Kalau forward yaitu if dulu dicari apa itu if, apa itu then. Ini kan ada forward sama backward. Kalau backward itu then dulu, sebelah kanan dulu. Nah, ini jadi kalau kita membahas sistem pakar itu tidak lepas dari kaidah produksi atau rule, ya, atau rule, kaidah produksi atau rule, aturan-aturan. Nah, rule itu cara penulisannya kayak gini. Ini ya. Jika kondisi maka aksi. Jadi yang sebelah kiri itu ini, yang saya blok, ini kiri. Istilahnya banyak. Bisa kondisi, bisa premis, bisa eviden, atau sebelah kiri pokoknya. Yang ini dikerjakan dulu itu kalau forward. Kalau backward itu yang kanan dulu. Kanan bisa diartikan aksi, bisa dikatakan konklusi, bisa dikatakan hipotesa. Jadi sebelah kanan dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan rule. Jadi biasanya kalau kita membahas sistem pakar itu ada istilahnya kenulisnya itu direpresentasikan dalam bentuk rule, dalam bentuk bisa juga apalagi ya,
Yang sering adalah dalam bentuk rule atau dalam bentuk tabel ya, tabel. Jadi database-nya itu menyimpan tabel bisa berupa daftar evidennya, ya eviden atau kondisi atau premis, bisa juga menyimpan hipotesa. Jadi itu terkait dasar sistem pakar. Nah, nanti saya bahas sendiri-sendiri bagaimana forward, bagaimana backward. Jadi saya buat video sendiri untuk yang forward. Secara garis besar, forward itu cara kerjanya dia akan mencari fakta yang cocok, ya fakta yang sebelah kiri dulu. Sedangkan backward chaining dia akan mencari fakta yang cocok sebelah kanan dulu. Ya, fakta itu berarti inputan, ya inputannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya jika pembahasan atau penjelasan saya kurang bisa dipahami atau masih ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.